Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih menganugerahkan kita kesempatan bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutinitas kita yang diawali dengan mengkaji sedikit daripada pembahasan Syama'il Muhammadiyah, kitabnya Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Dan kemudian nantinya di sesi selanjutnya kita akan melanjutkan dengan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini dan juga bernilai pahala yang akan menjadi jariah yang kita bawa pulang nanti. Amin. Baik, kita sudah sampai pada pembahasan kemarin kita pada tukaah. Tukaah itu sandaran. Sekarang juga masih tentang ittika. Bersandar, cara bersandar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perbedaan pada bab sebelumnya berbicara tentang cara bersandar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sambil duduk. Sedangkan yang sekarang itu adalah cara bersandar Nabi ketika sedang berdiri. Perbedaannya adalah sedang duduk dan sedang berdiri. Beda-beda cara berittika, cara bersandarnya. Maka disebutkan di dalam hadis ini, di dalam bab ini ada dua hadis. Hadis ke-141 dan hadis ke-142. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala babu ma jaa fi ittika'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang masih bersandar, cara bersandar Nabi ketika berdiri. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عمر بن عاصم أخبرنا حمد بن سلمة عن حميد عن أنس dari Sayyidina Anas bin Malik rahimahullahu taala, beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan fa kharaja yatawakkau ala Usamah wa alaihi thawbun qitri. Maka disebutkan oleh Sayyidina Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika, ini ketika syakian. Syakian itu ketika merasa kurang fit tenaga beliau. Artinya ketika beliau sedang sakit, beliau pernah keluar daripada rumah beliau. Dan ketika dilihat oleh Anas bin Malik, beliau sedang bersandar. Artinya menyandarkan tubuhnya kepada tubuh Usamah bin Zaid. Kepada Usamah bin Zaid. Masya Allah. Ini sebuah keberuntungan. Sahabat Usamah bin Zaid disandarkan tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tubuhnya. Wa alaihi thawbun qitri, dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memakai pakaian yang terbuat dari bahan kain qitri. Bahan kain qitri itu yang berasal dari Yaman. Qad tawashshaha bihi fasalla bihim. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami mereka para sahabat saat itu, mengimami salat maksudnya. Ini dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, ya, jadi merasa tidak merasa lemas saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
kita tahu bahwa sakit yang dihadapi oleh para rasul, terutamanya nabi-nabi ulul azmi, itu bukan sakit yang biasa, bukan demam yang biasa. Sakit yang diberikan kepada para nabi itu justru sakit yang luar biasa, yang mungkin tidak pernah kita rasakan rasa sakit itu. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika merasakan sakit itu lemes, lemesnya itu kebangetan. Dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersandar keluar dari rumah untuk mengimami sholat para sahabat dengan cara menyandarkan dirinya kepada tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis selanjutnya, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Muhammad bin Mubarak haddatsana Atha bin Muslim al-Khaffaf al-Halabi. Atha bin Muslim, Masya Allah, ini ada Atha bin Muslim. Atha bin Muslim ini adalah muridnya Ibnu Abbas. Luar biasa ini. Atha bin Muslim ini kalau diceritakan, beliau adalah generasi setelah para sahabat, generasi tabi'in. Maka Atha bin Malik ini juga dijadikan sebagai penasehat haji pada masa pemerintahan, kalau tidak salah, Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, saat itu sudah kerajaan Abbasiyah. Maka saat itu Atha bin Muslim ini dijadikan sebagai ulama yang mengurus tentang penasehat, ya, penasehat haji, yang mengurus tentang haji. Nah, ini kalau kita lihat Atha bin Muslim fisiknya itu sebenarnya banyak kecacatan, ya. Jadi kayak tubuhnya kecil, terus juga apa, kalau dikatakan ada kecacatan di bagian tangannya. Sama seperti Ibnu Mas'ud, kalau dilihat tuh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang menertawakan Ibnu Mas'ud. Naik ke atas pohon kemudian melihat Ibnu Mas'ud. Setiap sahabat yang melihat Ibnu Mas'ud nih, sahabat-sahabat yang iseng sering ditertawakan. Kenapa? Karena fisiknya, subhanallah, fisiknya itu ada kekurangan. Ada kekurangan, pastinya ada kelebihan. Ya, jadi kaki daripada Ibnu Mas'ud itu berletter U, ya, seperti bentuk U, dan kakinya kecil, orangnya kecil, hitam gitu ya. Tapi subhanallah, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur dan mengatakan, kalian yang tertawa kepada kaki Ibnu Mas'ud, ketahuilah bahwasannya nanti pada hari akhir kaki itu adalah lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Maka Atha bin Muslim ini juga salah satu cendekiawan, orang pinter, termasuk para tabi'in, dan termasuk yang dimuliakan, golongan-golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimahullahu taala. Ini termasuk murid tangan kanannya daripada Ibnu Abbas. Al-Khaffaf Al-Halabi akhbarana Ja'far bin Burqan an Atha bin Abi Rabah Anil Fadal bin Abbas. Ini hadis diambil dari Fadal bin Abbas. Siapa itu Fadal bin Abbas? Fadal bin Abbas itu adalah saudara Ibnu Abbas. Fadal bin Abbas ini berarti sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwfiya fihi wa ala ra'sihi 'isabatun safra fasallamtu alaihi faqala ya Fadal faqultu labbaik ya Rasulullah qala ushdud bihadhihi al-'isabah ra'si bihadhihi al-'isabati ra'si. قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل المسجد. Baik, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya ini hadis dari Fadl bin Abbas, saudara daripada Ibnu Abbas. Dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini Al-Fadl bin Abbas, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit menjelang wafatnya, beliau pernah masuk ke ruangan atau pernah masuk ke ruangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit, yang hendak menemui ajalnya, wa ala ra'sihi isabatun safra, dan di atas kepala Nabi saat itu
ada gumpalan kain yang dijadikan sebagai penyangga kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kain itu berwarna kuning. Fasalamtu alaih, dan kata Fadl bin Abbas, aku mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi berkata, ya Fadl, wahai Fadl. Fakultu, ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Qala ushdud bihadhil isabati ra'si. Beliau berkata, tolong, ya, tolong di apa? Tolong dikeraskan gumpalan yang ada di kepalaku. Ya. Qala fafa'altu thumma qa'ada fawada'a kaffahu ala mankibai. Kemudian dilakukan oleh Fadl bin Abbas. Thumma qa'ada, dan kemudian beliau duduk, fawada'a kaffahu ala mankibai. Kemudian beliau meletakkan bahunya di atas bahu daripada Fadl. Thumma qama fadakhala al-masjid. Jadi ini ceritanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit saat itu, dan sakit yang diderita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk sakit kepala. Ya, jadi ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwasanya orang-orang mukmin, orang-orang Muslim itu salah satu bentuk sakit, ya, salah satu bentuk sakit yang diterima oleh orang Muslim, orang mukmin yang baik menjelang ajalnya itu sakit kepala. Nah, jadi kalau sakit kepala jangan ngoyo, jangan ngeyel, ya istilahnya, jangan, nggak usah ngeluh. Nah, itu juga bagian daripada sakit-sakit. Kalau dikatakan, ada yang meriwayat yang mengatakan di antara tanda-tanda orang yang meninggalnya husnul khotimah itu diawali dengan sakitnya di kepala. Nah, salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami itu, sakit di kepalanya. Kemudian Nabi menyuruh untuk mengikatkan atau gumpalan daripada kain berwarna kuning itu diikatkan di yang tadinya bergumpal sebagai penyangga, kemudian disuruh kepada Fadl, ya Fadl, lepaskan itu dan kemudian ikatkan di kepala saya. Maksudnya apa? Untuk mengurangi rasa sakit. Ya, kalau misalnya dulu ada Bodrexin, ada obat sakit kepala mungkin gampang, ya. Tapi tidak ada saat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatasinya dengan secara seperti itu, mengikatkan kepalanya dengan kain supaya sedikit ringan rasa sakit yang dihadapinya. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar daripada rumahnya menuju masjid untuk mengimami. Saat itu kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat, kalau tidak salah sholat subuh bersama para sahabat. Kalau tidak salah sholat subuh atau sholat zuhur. Ya. Jadi saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan dipapah. Kalau bahasa sekarang kita dipapah oleh Fadl bin Abbas. Tetapi apa yang terjadi ketika masuk masjid? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi mengimami para sahabat. Yang mengimami para sahabat saat itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan itu menjadi sholat terakhir baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian setelahnya beliau wafat menemui ajal. Baik, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersandar ketika berdirinya atau dipapah, yang pertama oleh Usamah bin Zaid, yang kedua oleh Fadl bin Abbas. Kalau kita melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritikak bersandar dengan cara duduk, itu dijelaskan ada dua cara. Yang pertama, beliau bersandar di atas wisadah, di atas apa? Di atas bantal. Kemudian beliau bersandarnya di atas bantal, baik ke belakang maupun ke kiri atau ke kanan, atau dilapisi bantal, atau beliau bersandar dengan tangan kirinya, siku kirinya. Itu yang disebutkan. Cara yang pertama. Adapun cara yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar, jadi secara duduk ya, bersandar dengan dengan tangannya, ya, dengan tangannya, baik tangan kiri ataupun tangan kanannya. Itu cara bersandar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan cara makan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita cara makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Babu ma jaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. أخبرنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب
bin Malik an abihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Bahwasanya diceritakan oleh Ka'ab bin Malik, dan Ka'ab bin Malik mendapatkan informasi hadis ini dari ayahnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika setelah makan itu kebiasaan Nabi menjilat daripada 3 jarinya. Jari yang mana yang dijilat atau 3 ini yang mana yang dimaksud? Ya, kalau kita melihat tradisi orang Arab itu kalau makan dulu bukan makan seperti makanan kita, makan nasi dan lain sebagainya. Mereka makanan mereka adalah berupa gandum yang dibuat menjadi roti. Sehingga kalaupun memakai 3 tangan itu bisa dimakan dengan 3 tangan saja. Namun kalau makanan pokok yang sering kita makan, nasi, kita tidak bisa memakai 3 tangan, maka tidak aib untuk memakan atau memakai semua jari. Kalau 3 jari ya nggak akan selesai-selesai kita makan. Kalau nasi ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mempraktikkan 3 jari itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makannya adalah makan roti. Maka jarinya yang mana? Yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu apa? Yang biasanya dikenal, yaitu jempol, telunjuk, dan jari tengah. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah makan, yang dijilat adalah 3 jari ini, jempol, telunjuk, dan jari tengah. Namun ada makna yang tersirat di sini bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjilat 3 jari ini berarti untuk apa? Supaya sisa-sisa makanan yang ada pada jari tersebut selesai, artinya habis semuanya. Untuk menjemput keberkahan. Berkah itu apa? Dari makanan yang kita makan supaya menjadi obat. Dari makanan yang kita makan supaya menjadi tenaga buat kita dan itu mendorong kita untuk lebih kuat beribadah. Itu namanya berkah. Maka keberkahan itu terkadang mengiring kita kepada hal-hal yang tercapai hajat-hajat kita atau apa yang kita perlukan tercapai. Itu namanya barokah. Barokah itu juga apa yang kita berikan, maka yang diterima itu dia manfaatkan sesuai dengan manfaatnya, itu barokah. Nah, maka hadiah yang kita berikan kita doakan supaya berkah. Harta yang kita dapatkan kita doakan supaya berkah. Makanan yang kita makan kita doakan supaya berkah. Untuk apa? Semuanya orientasinya untuk mendorong diri kita, jasad kita ini untuk lebih kuat beribadah. Kana yal'aku asabi'ahu thalathan. Maka oleh karena itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjilat 3 jari ini untuk menjemput berkah, hati-hati. Kalau kita salah kaprah, menjilat 3 jari, tapi makanan di piring itu masih banyak sekali bercecer. Nah, itu salah. Jadi utamakan di piring dulu diselesaikan, ya. Artinya tidak ada makanan yang tersisa. Ya, baru akhirnya dijilat 3 jarinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjilat 3 jari ini sudah memastikan semua di piringnya sudah habis, sudah selesai semuanya. Qala Abu Isa, Imam Turmudi berkomentar, warawa ghairu Muhammad bin Bashar hadzal hadits qala kana yal'aqu asabihahu thalatha. Haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Khalal, haddatsana Affan, haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas, dari Anas bin Malik, beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. Ini perawinya berbeda tapi hadisnya sama, redaksinya sama. Hadatsana Al-Husain bin Ali bin Yazid As-Suddai. Hadatsana Ya'qub bin Ishaq yakni Al-Hadrami. Hadatsana Syu'bah an Sufyan Ats-Tsauri an Ali bin Aqmar an Abi Juhaifah. Dari Abu Juhaifah dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, amma ana fala akulu muttaki'an. Bahwasannya aku, kata Nabi, tidak pernah makan secara bersender. Maka jangan sampai kita luput untuk mengingatkan saudara-saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita, cara makannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah nyender.
Nyender kemana? Baik nyender ke belakang, nyender ke kiri, samping kiri, atau nyender ke samping kanan. Baik itu bersendernya di atas sofa atau di atas tempat duduk, maupun bersender itu di atas tangannya sendiri. Nah, itu yang dilarang. Ya, jadi bersender itu dua. Bersender kepada tempat duduknya dan juga bersender di atas tangan kirinya. Kalau kita makan dengan tangan kanan, berarti juga tidak diperbolehkan untuk makan secara bersender di atas tangan kirinya. Baik, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Sufyan an Ali bin Al-Aqmar nahwahu. Haddatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani, haddatsana Abdah bin Sulaiman bin Hisham bin Urwah an Ibn Lika'ab bin Malik an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'ihi thalath wa yal'aquhunna. Bahwasanya dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika setelah makan kebiasaan menjilat tiga jarinya, wayal akuhunna, au di dalam riwayat yang lain saya dapatkan au yul akahunna. Apa maksudnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan, ya, kalau setelah makan hendaknya menjilat tiga jari, atau kalau kita makan 5 jari maka kelimanya harus dijilat. Ternyata enggak hanya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kalau engkau tidak mau jilat jarimu sendiri, maka suruh orang lain untuk menjilatnya. Subhanallah, mungkin ini nggak sampai kita lakukan ya. Ya. Jadi boleh dilakukan ya, mungkin ya nggak mungkin juga dengan para sahabat, dengan sahabat-sahabat kita nggak akan ada yang mau juga ngejilat tangan kita. Tapi mungkin kemungkinan bisa dilakukan kalau makannya bersama istri sendiri, bersama pasangan sendiri. Haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Al-Fadal bin Dukain, haddatsana Mus'ab bin Sulaim qala sami'tu Anas bin Malik yaqul utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'. Bahwasanya didengarkan informasi ini dari Anas bin Malik, beliau berkata ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan atau diberikan tamar kurma, ya, faraaituhu, dan aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan kurma itu dengan duduk secara iqa muqain. Ya, gimana duduk iqa? Nah, ini kurang lebih seperti ini duduk iqa, ya. Jadi duduk di atas tumitnya. Baik itu yang dikatakan iqa itu ndak mesti apa namanya? Ndak mesti mendirikan lututnya. Jadi duduk iqa itu adalah lebih tepatnya adalah duduk di atas tumitnya. Jadi duduk seperti duduk iftirash, atau duduk di atas kakinya, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang riwayat mengatakan menaikkan satu lututnya dan duduknya sedikit membongkok ke depan. Kemarin kita sudah bahas bahwa fadilahnya adalah, kelebihannya adalah supaya tidak makan terlalu banyak. Tapi dikatakan di sini faraaituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'. Saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk secara iqa karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam merasakan lapar yang sangat bersangatan hari itu. Jadi saat itu ketika dibawakan kurma itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang lapar sekali. Jadi meski lapar sekali, makanya beliau duduk secara iqa agar apa? Makannya itu nggak terlalu banyak. Biasa kalau kita udah terlalu lapar, mungkin membunuh rasa lapar itu balas dendam istilahnya ya. Makan terlalu banyak. Justru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun lapar sekali dan kemudian mendapatkan makanan, beliau menjaga adab-adab, menjaga cara-cara, bagaimana caranya makan tidak terlalu banyak. Cukup sekedar masuk saja untuk menopang kepada tenaga yang dibutuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ini adalah bagian uswah, bagian contoh yang harus kita contohi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan adab-adabnya, tidak bersender,
ke belakang, ke kiri atau ke kanan atau di atas tangannya sendiri, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan tangan kanannya, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan jarinya yang tiga kalau memungkinkan. Kalau kita makan biskuit, mungkin kita bisa praktik ini, atau tamar atau kurma dan yang bisa dijangkau dengan tiga tangan. Adapun yang nggak bisa dijangkau dengan tangan tiga jari, maka boleh dan tidak menjadi aib untuk makan dengan lima jari. Maka setelah itu yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan sisa-sisa makanan tersebut dengan cara menjilat jari-jarinya dan dipastikan inak atau tempat yang kita makan itu juga sudah bersih dari sisa makanan. Kenapa harus dibersihkan? Supaya sisa makanan itu juga tidak dimakan oleh setan. Dan ada makanan-makanan yang di riwayat yang lain dikatakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada roti yang jatuh dari piringnya, disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan yang kotor, yang bersih itu diambil. Supaya apa? Ya makanan itu tidak dimakan oleh setan. Nah, maka di situ keberkahan, menjemput keberkahan. Di mana mungkin banyak makanan yang kita punya sekarang, ya apa saja mungkin sekarang ya, nggak tentu seperti hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat nanti di bagian bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menyedihkan. Ya, belum tentu satu hari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa makan. Ini kalau kita lihat, Nabi itu dapat tamar, dapat dapat apa namanya, dapat kurma, dan itu bisa makan dengan rasa lapar yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena sudah berhari-hari mungkin beliau itu tidak makan. Bisa saja 2 hari beliau hanya minum air saja bersama istrinya. Setelah 2 hari baru dapat makan, makan. Kalau tidak punya makan dan tidak ada cekcok ya. Jadi enggak punya makanan ya sudah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang di waktu duha bertanya kepada istrinya, adakah makanan kita hari ini? Tidak ada. Ya sudah, aku lanjut puasa kata Nabi. Begitu juga istrinya. Subhanallah, begitu begitu kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya kalau kita melirik bagaimana kehidupan Nabi, kita mungkin bisa merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya, tidak sampai hati kita buang-buang makanan. Maka perhatikanlah, ini sangat-sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita terutamanya, untuk tidak membuang-buang makanan, untuk menjaga hal itu, menjaga adab-adab sopan, kesopanan ketika makan. Baik, ini yang mungkin dapat kita paparkan sedikit daripada kajian Syama'il Muhammadiyah yang insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke dalam bab tentang bagaimana sifat atau bagaimana ciri-ciri daripada roti yang dimakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita buka sesi diskusi sejenak sebelum masuk ke dalam sesi terapi. Silahkan kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin disanggah, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Wallahu a'lamu bishawab. Tanya, kalau dengan Ya, sendok, silakan, makan dengan silakan. sendok itu jadi bukan sunnah ya? Baik, terima kasih Pak Nugroho pertanyaannya. Kalau makan pakai sendok, apakah sunnah atau tidak? Baik, kita kembali. Kita makan meskipun dengan tangan kanan, tidak mencapai sunnah itu kalau tidak berniat mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun dengan tangan kanan ataupun dengan sendok, tapi kalau diniatkan atas dasar mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dapat pahala dan menjadi sunnah. Pada dasarnya makan dengan tangan kanan atau dengan tangan atau dengan sendok itu hukumnya mubah. Dan dia naik kepada tingkatan sunnah dan dapat pahala sunnah apabila itu diniatkan ikut seperti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan. Nah, jadi terletak kesunahannya di situ. Bukan karena makan dengan sendok, bukan karena makan dengan tangan. Dua-duanya sama saja. Karena tidak mungkin makanan semua terjangkau oleh tangan. Ada makanan misalnya kayak di tempat kita tuh ada mungkin soto, mie, kuah dan lain sebagainya. Nggak mungkin makan pakai tangan, ya. Dan soto sendiri bagaimana cara makan pakai tangan gitu, nggak memungkinkan.
Nah, maka hal-hal makanan-makanan yang seperti itu juga menjadi sunnah. Tapi dengan catatan jangan lupa diniatkan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saya rasa Pak Nugroho. Maksudnya yang nyuapnya ya, menyuap ke mulutnya pakai kanan ya, karena kan pakai garpu juga, kan gitu. Betul, ada garpu juga kadang. Iya Pisau benar gitu sekali. kan, ada pisau kalau Betul, daging. apapun alat boleh, disilahkan dipakai apapun alatnya. Nah, yang disunnahkan cara makannya itu dengan tangan kanan, maka itu mencapai kesunahan. Jadi nggak mesti cuman terbatas dengan tangan saja. Baik. Baik, ada lagi yang lain? Ibu-ibu, Gimana? ya ada yang ingin ditanyakan? Atau Pak Ibkar, biasanya beliau sering memberikan ilmu-ilmu baru. Assalamualaikum Ustaz. Ini rada Waalaikumsalam. rada ini beda dikit. Tadi tentang penyakit ya. Yang setahu saya Nabi yang diuji dengan penyakit yang tidak ada yang lebih berat dari beliau sesudahnya ya Nabi Ayub. Kemudian Nabi yang pada zamannya sihir mencapai kemasannya yaitu Nabi Musa. Kemudian pada saat Nabi Muhammad itu syair ternyata yang sangat luar biasa majunya. Itu menurut Ustadz, kenapa pada zaman Nabi Muhammad itu syair demikian luar biasanya, tapi begitu ditantang untuk menciptakan satu ayat saja, itu para penyair tidak sanggup untuk menyamai Al-Quran. Jangankan mengungguli, hampir-hampir menyamai Al-Quran aja tidak bisa, begitu Ustadz. Baik. Iya, terima kasih Ustadz Ibkar. Itulah yang dinamakan eh, kehebatan atau kemukjizatan yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu tepat dengan momennya. Setiap apa yang sudah diturunkan kepada nabi-nabinya itu sesuai dengan zaman, sesuai dengan waktu, sesuai dengan momennya. Jadi kalau kita lihat setiap kehebatan-kehebatan itu berbeda-beda zaman. Ketika zamannya Nabi Ayub alaihi salam itu terkenal dengan kehebatan-kehebatan pengobatan dan lain sebagainya. Jadi Nabi Ayub itu merasakan sakit, tapi Nabi Ayub tidak termasuk Nabi Ulul Azmi. Kenapa? Memang rasa sakit yang diderita Nabi Ayub yang memang dikenal sebagai Nabi yang lama merasakan rasa sakitnya. Tapi yang dirasakan oleh nabi-nabi ulul azmi itu adalah rasa sakit dari cobaan yang bertubi-tubi dan itu tidak ada pada Nabi Ayub. Ada pada kelima nabi ini. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh. Cobaan ketika mendakwahkan ketauhidan kepada umatnya itu justru lebih besar tantangannya, lebih pedih yang dirasakan oleh nabi-nabi ulul azmi ini. Makanya mereka dijuluki dengan ulul azmi. Adapun Nabi Ayub yang dirasakan adalah rasa sakit jasad saja. Tapi nabi-nabi yang lain, nabi ulul azmi ini yang dirasakan sakitnya jasad dan batin. Kalau kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa, dihina, dilempar dan lain sebagainya. Maka di saat zaman Nabi Musa alaihi salam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemukjizatan pada Nabi Musa berupa sihir yang ditampakkan kepada mereka. Tapi Nabi Musa bukan memakai sihir, namun itu dinamakan dengan mukjizat. Kenapa? Supaya itu mengungguli daripada sihir-sihir mereka. Sehingga tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular, kemudian bisa membelah lautan. Kita merujuk kepada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Momennya apa? Saat itu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, jauh 200 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, itu
beralih bahasa, kalau secara bahasa kita lihat, beralih kebahasaan saat itu, yang tadinya di masyarakat-masyarakat yang sekarang kita kenal dengan area Timur Tengah negara Arab itu, dulu kebanyakan mereka masih banyak memakai bahasa-bahasa Suryani, bahasa Persia, bahasa Arab itu justru masih aneh dulunya. Maka jauh 300 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru mulai ada bahasa Arab itu muncul, dan kemudian dengan bahasa Arab itu ternyata ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum lahir, ini di zaman jahiliyah ini orang-orang Quraisy, orang-orang yang bersuku yang tradisinya saat itu hidup dalam kesukuan, mereka itu sangat mengungguli suku-sukunya, sangat mengungguli kesenian. Maka seni yang ada pada mereka itu, yang mereka ungguli adalah sastra saat itu. Jadi karena mereka itu sangat senang dengan sastra, membuat syair-syair, membuat pantun lah istilahnya kita sekarang ya. Pantun, puisi, jadi hal-hal yang berbau sastra. Itu sungguh luar biasa. Jadi karena hal itu pada zaman jahiliyah dulu sering itu dibuat perlombaan syair. Maka kalau ada syair-syair yang diperlombakan itu setiap tahun dan itu menang, maka syair yang menang itu digantung di Ka'bah, digantung di pintu Ka'bah. Nah, itu namanya syair mu'allaq. Nah, ada namakan dengan syair mu'allaq. Maka terkenal sekali syair-syair terdahulu yang dibuat oleh orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah, dan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada penyair-penyair Nabi ya, eh, dan kemudian penyair-penyair ini kebanyakan itu membantah apa-apa yang dibuat syair-syair oleh orang Quraisy tentang membusuk atau menjelek-jelekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibalas dengan pujian-pujian yang luar biasa, sehingga sekarang banyak kita dapat jadi berupa apa saja, mungkin doa yang kita lantunkan sekarang itu juga termasuk daripada bahasa sastra, dan juga kitab-kitab yang kita baca. Salah satunya juga misalnya kitab yang kita bahas kemarin itu kitabnya Imam Al-Jazari. Dibahas keilmuan itu dengan bentuk kesastraan, disusun menjadi bait-bait. Yaitu sebuah sebuah seni yang luar biasa. Maka karena itu, Allah Subhanahu wa taala melihat Allah itu menurunkan Al-Qur'an tepat pada momennya. Saat itu orang Quraisy itu sedang asik-asiknya menggemari syair. Allah menurunkan risalahnya kepada mereka melalui bahasa syair, melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika mereka dengar, wow, ini bukan bahasa manusia. Tidak bisa manusia membuat hal yang seperti ini. Jadi subhanallah, sebenarnya mereka itu dengan hati yang kecilnya, hati yang paling dalamnya, mengakui dan mengagungkan apa yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Tapi karena ego, karena egois, karena ya kalau kita kembali kepada hidayah, ya hidayah belum datang kepada mereka. Karena seperti kalau kita lihat, karena Abu Jahal ego mempertahankan kesukuan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mereka harap-harapkan muncul di akhir zaman itu bukan dari suku mereka, berbeda suku, sehingga dia sampai selamanya tidak mau beriman apa yang dikatakan oleh Nabi. Padahal secara hati kecilnya dia percaya, dia sangat senang mendengar apa yang dibacakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam daripada ayat-ayat Al-Quran. Tapi karena egois itu, akhirnya dia katakan, ya sudah, saya sampai akhir zaman tidak akan beriman kepada imannya Nabi, kepada imannya Muhammad, karena dia bukan berasal dari suku saya. Hanya karena itu saja. Makanya dia dijuluki dengan Abu Jahal. Jadi tepat sesuai dengan momennya Allah turunkan Al-Quran, sehingga saat itu mereka melihat, wah, ini sebuah mukjizat. Yang mukjizat itu subhanallah kekal abadi sampai hari kiamat nanti, yang kita pegang bersama sisi kita. Maka sangat disayangkan kalau mukjizat itu hanya menjadi pajangan, tidak pernah dibaca, ya hanya diunggulkan dengan cetakan-cetakannya, harus cetakan Madinah atau lain sebagainya, tapi tidak pernah dibaca, itu sangat sungguh disayangkan. Baik, itu yang mungkin bisa saya tambahkan, Ustaz Fikar. Keren, Ustaz.